Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 235 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Kamis 26 November 2020 dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 4 mengatakan, "Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Moloi jalo omuna matupal hasangapon na soramalosi. Ia dunggabe patar parmahan nabuluni." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapa Gereja John Wesley sekali waktu pernah berkata, "Beri aku 100 pengkhotbah yang tidak takut apapun selain dosa, dan tidak menginginkan apapun selain Tuhan. Dan aku tidak peduli apakah pendeta atau orang awam, itu saja akan mengguncang gerbang neraka dan mendirikan kerajaan surga di bumi." Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, iblis bekerja sangat giat untuk menghancurkan gereja Tuhan. Iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat, sehingga ia melakukan segala macam cara, segala macam upaya untuk membuat anggota jemaat gereja Tuhan menjadi semakin jauh dari Tuhan dan berdosa. Kira-kira siapa yang akan iblis incar jika ia ingin menghancurkan gereja Tuhan? Ada dua. Pertama, iblis akan menghancurkan para penatua, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, atau para majelis gerejanya, karena jika mereka bisa dijatuhkan oleh iblis, maka jemaat yang mereka layani juga akan tercerai-berai. Yang kedua, iblis akan mengincar generasi muda di gereja, karena mereka pada umumnya belum memiliki pengalaman untuk melawan iblis. Dengan mengincar generasi muda pun iblis berharap gereja akan kehilangan generasi penerusnya, dan lambat laun gereja Tuhan tidak akan memiliki generasi penerus dan kemudian habis. Dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu,
kita menemukan bahwa dua pihak inilah yang seringkali diincar oleh iblis. Gembala, penatua, majelis gereja, pelayan gereja, dan generasi muda gereja, juga semua jemaat Tuhan mendapat tantangan sepanjang masa. Petrus mengatakan kepada orang-orang muda agar mereka tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Ini adalah perintah. Seringkali orang muda, khususnya orang muda zaman now, sulit untuk dapat tunduk kepada orang tua. Mereka menganggap bahwa pemikiran orang-orang tua sangat kolot dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal sebenarnya orang muda harus belajar dari orang tua karena mereka memiliki pengalaman lebih dahulu menikmati menjalani hidup ini. Orang-orang yang lebih tua memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang muda. Maka orang muda perlu mendapat pengalaman-pengalaman dari orang tua tersebut. Memang tidak semua yang diajarkan oleh orang tua itu pasti baik dan benar. Ada juga pengajaran yang kurang tepat. Akan tetapi, seorang muda yang mau terbuka terhadap masukan dari generasi di atasnya dan mau belajar dari pengalaman mereka, pasti akan memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Orang muda jemaat Tuhan haruslah selalu mengandalkan Tuhan dan berlindung kepada tangan Tuhan yang kuat. Pada zaman gereja mula-mula hingga sekarang, para gembala, para penatua gereja dipandang sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan dan kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Petrus menyebutkan bahwa seorang gembala, seorang penatua adalah sebagai pemimpin Kristen, harus memberikan teladan, peduli dengan berkorban bagi mereka yang dipercayakan kepadanya untuk merawatnya seperti seorang gembala merawat domba. Semua orang Kristen yang tunduk kepada Tuhan mengikuti bimbingan gembalanya, mengikuti bimbingan penatuanya, mengikuti bimbingan pemimpinnya, dan hidup dalam kerendahan hati dengan melayani satu dengan yang lain. Firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya.
tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yehezkel pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Saudara-saudara, marilah saling memperingatkan orang jahat agar berbalik dari kejahatannya. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Suci dan benar, Engkau adalah pengasih, pemurah dan panjang sabar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami andalkan di hadapan-Mu selain dari pengasihan-Mu. Kebenaran yang ditetapkan oleh anak-Mu sajalah yang memungkinkan kami datang ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, tenangkanlah dan hiburkanlah kami, ya Gembala Agung. Mampukan kami untuk melayani-Mu dan melayani sesama kami dengan baik dan benar, oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 235 ayat 1. Yesus, Engkau mahkotaku yang paling indah bagiku. Engkau perlindunganku, tinggallah Kau di hatiku selama aku hidup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.